Relawan pendukung Jokowi atau dengan nama Projo pada Kamis kemarin bertemu relawan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini hanya silaturahmi biasa atau justru sebuah sinyal yang kuat relawan Projo akan mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024? Kita akan bahas arah politik Projo bersama Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, lalu ada politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus, dan keduanya ini akan bergabung melalui saluran Zoom. Sementara di studio akan hadir pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Saya Jati Dharma, inilah Liputan 6 Talks. Isu yang lagi ramai dibicarakan di media sosial dan juga di masyarakat umum terkait dengan dukungan dari relawan Pak Jokowi ini pada tahun 2014-2019 ke Joko Widodo dalam Pilpres. Kemudian di tahun 2024 Projo ini digadang-gadang akan berbelok arah ke Pak Prabowo. Mas Budi, bisa dijelaskan betul nggak nih? Secara organisasi kami sedang melakukan konsolidasi dengan melakukan konferda untuk mendengar seluruh aspirasi teman-teman daerah. Ini kita sudah melakukan 3 konferda, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Minggu ini di Jawa Barat. Kita semuanya mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi teman-teman daerah. Nanti kita akan umumkan dalam konsolidasi nasional kami dalam Rakernas di bulan Oktober, atau seperti perintah Pak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina kami, bahwa kita akan memutuskan dukungan itu last minute, dan itu di sekitar bulan Oktober tahun ini, tahun 2023. Begitu, Mas. Jadi belum diputuskan akan ke Prabowo? Secara organisasi kami belum memutuskannya, karena kami sedang melakukan mekanisme konsolidasi di daerah, konferda, biar nanti teman-teman daerah menyampaikan, melakukan konsolidasi, dan menyampaikan dalam forum rapat kerja nasional ke-6 kami sekitar bulan Oktober tahun 2023. Begitu, Mas. Kamis kemarin ketemu dengan relawan Prabowo, apakah ini merupakan sinyal kuat arah itu? Begini, relawan Rumah Besar, relawan Prabowo 08 itu menghampiri kami, mendatangi kami, minta waktu untuk bertemu ke markas kami di DPP Projo kemarin jam 13.00. Ya, sebagai relawan Pak Jokowi kita kan terbuka berdiskusi, berdialog dengan siapapun. Mereka hadir ke saya dan saya tanya ke mereka, kalian habis ini ke mana lagi? Ya, ke semua relawan Jokowi. Hari ini jam 3 saya mendapat informasi mereka mendatangi Bara JP dan sebagainya. Dan menurut hemat kami, yang namanya kita tuan rumah, ya kedatangan tamu kita dengarkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi mereka. Tetapi yang pasti kita menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi untuk langkah-langkah selanjutnya. Begitu, Mas. Apa yang dibahas, Mas? Boleh di-share nggak ini? Boleh dong, terbuka. Ini kan gini, kita menghadapi tantangan bangsa ke depan. Paling nggak ada 4 identifikasi masalah besar yang kita hadapi. Yang pertama, ketidakpastian geopolitik global, kedua ketidakpastian ekonomi, ketiga persatuan nasional, dan yang keempat adalah bagaimana pembangunan dan agenda kerakyatan ini terus berlanjut. Jadi 4 concern itu yang menjadi perhatian kami, dan mereka sepakat bahwa ya memang itu tantangan kita Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara untuk tantangan di masa depan. Begitu, Mas. Seluas itu, tidak ada spesifik soal Pilpres 2024? Ya, diskusi soal mengenai kemungkinan-kemungkinan dalam Pilpres 2024 ini kan masih dinamis. Kita pun belum tahu siapa koalisinya, siapa cawapresnya. Kita kan belum tahu. Sehingga bagi kami nanti dulu, karena ini semuanya masih dinamis sifatnya. Begitu loh, Mas. Oke. Ini kan masih mengambang ya akhirnya, apakah nanti ke Prabowo, ataukah ke Ganjar, ataukah ke Anies, berarti semuanya masih terbuka begitu ya? Yang pasti yang tadi disebutin enggak, yang terakhir. Oh, yang terakhir enggak? Kenapa? Menarik ini. Ditambah-tambahin dulu dong. Jangan disimpulin yang sesuatu yang enggak. Ya pasti kan kita bukan soal Aniesnya, tetapi perubahan. Oh. Karena buat kami koalisi perubahan nggak tepat. Karena secara diskursus perubahan itu kan mengindikasikan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Dan bagi kami 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, hampir 10 tahun ini sudah banyak mengeksekusi hal-hal yang positif dan berguna
sangat banyak, sangat berasa dampaknya bagi kepentingan rakyat banyak. Gitu loh. Jadi kalau yang satu lagi karena namanya koalisi perubahan, dan kita nggak cocok kalau perubahan. Kalau keberlanjutan dan peningkatan terus kemajuan, terus mendorong Indonesia maju, kita setuju. Begitu, Mas. Oke, bicara soal keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi dalam selama 10 tahun terakhir, sebenarnya kan Pak Ganjar juga mengusung itu ya, karena sama-sama dari PDI Perjuangan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya semuanya sama. Kan dari awal sebenarnya saya sudah katakan berkali-kali, Pak Jokowi dari awal inginnya menggabungkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Terus tapi kan dinamikanya kok makin lama makin hari makin sulit ya. Karena dua-duanya tidak mengejar dalam soal elektabilitas dan ini tantangan kita tersendiri. Begitu. Kalau dari awalnya kan semangatnya pengen Pak Prabowo dan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini bersatu dalam satu paket Pilpres maupun Capres dan Cawapres. Cuman persoalannya ini kan dinamikanya tinggi karena pasti teman-teman PDI nggak mau kalau Prabowo Ganjar. Sebaliknya teman Gerindra maunya juga Prabowo Ganjar. Nah, gitulah. Jadi ini dinamika tersendiri. Tapi kan dalam politik kita juga nggak tahu semua kemungkinan bisa terjadi. Perubahan-perubahan bisa terjadi di last minute begitu loh. Kita tunggu Tapi kan aja dinamika ini mengambil, kita nikmati aja. Begitu loh. Mas Ari, ini ada salah satu pengurus dari Projo yang kemarin juga mengatakan kepada media bahwasannya sangat percaya bahwa Pak Jokowi ini akan mendukung Prabowo bukan Pak Ganjar. Nah, dan kalimat berikutnya adalah Projo ini akan sangat mengikuti apa yang didukung oleh Pak Jokowi. Oh ya pasti dong, kita udah berkomitmen dan kita udah sampaikan secara langsung ke Pak Jokowi, Pak kami akan tunduk perintah dan arahan Bapak. Ya Bapak bilang, jangan gak usah gerusu, tunggu dulu, cermat, teliti. Karena masih banyak hal-hal yang belum pasti. Koalisi partainya belum pasti, cawapresnya belum pasti, sehingga jangan bersikap dulu. Projo jangan bersikap dulu sampai semuanya lebih jelas. Karena itulah kita diarahkan untuk di akhir-akhir atau last minute atau di bulan Oktober tahun 3 bulan, 4 bulan ke depan. Gitu loh. Kalau kemarin pertemuan itu Pak Jokowi apakah sudah mengetahuinya? Sudah dong, kan terinfo. Apalagi sudah dilaporkan? Hari ini mereka juga sudah dilaporkan. Ya, hasil pembicaraannya kan sudah disampaikan ke Pak Jokowi? Bukan kemana-mana. Begini, intinya begini Mas. 2024 ini kita harus memaknai kontestasi 2024 ini semangatnya harus persatuan nasional. Karena kita nggak mau ada nasir-nasir luka-luka lama, kadrun, cebong, itu harus kita akhiri. Sehingga semangat kita lebih pada persatuan nasional. Soal siapa yang akan dipilih oleh rakyat, silakan aja lah. Kan demokrasi, gitu loh. Itu prinsip yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa 2024 ini kalau bisa menghadirkan suasana kampanye yang lebih kondusif dan mengarah kepada semangat persatuan nasional. Begitu, Mas. Mas Budi, kemarin sempat Anda mengatakan kepada media bahwa kemungkinan dukungan itu sebesar 60% banding 40%. 60 ke Prabowo, 40 ke Ganjar. Ini bisa dijelaskan? Ya ini kan kecenderungan-kecenderungan, gitu loh. Ya ini kan dinamika ini kan terus berkembang gitu. Yang pasti Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan banyak hal dan banyak aspek dalam melangkah. Dan saya tetap yakin bahwa Pak Jokowi pada waktunya juga masih tidak akan secara terbuka memberikan dukungan kepada satu atau dua kandidat. Karena ada chemistry yang sama baik dengan Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Tahun lalu 21 Mei 2021 di dalam Rakernas 5 Projo kan sudah dijelaskan itu. Ketika bicara tentang ojo ke susu dan meskipun calonnya ada di sini. Dan itu ada Mas Ganjar di acara kami gitu. Nah dinamika perubahan dalam waktu tempo 1 tahun ini seperti apa juga kita nggak tahu nih. Ternyata ada hal-hal yang berubah yang kita mengikuti. Kami sebagai prajurit Projo ini siap aja pokoknya diarahkan oleh Pak Jokowi kemana aja kita siap. Begitu loh Mas. Kalau Mas Budi melihatnya arah-arahnya Pak Jokowi ini ke arah mana sih? Ya ini kita bukan ahli gestur nih, bukan ahli tafsir. Kalau saya kan bilang Pak, saya bukan ahli gestur dan ahli tafsir. Saya kalau apa-apa Bapak ngomong langsung aja ke saya bilang gitu. Ya sampai saat ini dia masih menerima banyak hal lah yang kita tunggu. Karena ini kan juga sikap-sikap partai-partai politik yang lain masih belum jelas ini. Begitu loh. Oke.
Oke, sebelum saya ke Bang Deddy, saya mau mengatakan bahwa saya di sini di studio sudah hadir Bang Arya Rakuti. Selamat datang, Bang. Ya, mau datang. Kena macet kayaknya. Macet, hujan, Macetnya luar biasa. Oke, tadi udah mulai berdiskusi dengan Bang Deddy Sitorus dan juga Mas Budi Aristiadi. Ya. Saya mau laju dulu ke Siap. Bang Deddy Sitorus. Bang tadi kan mendengarkan penjelasan dari Mas Budi. Sempat juga beredar di luar sana ada isu bahwasannya Projo ini akan lebih condong ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Sementara PDI Perjuangan kita tahu sudah mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Bang Deddy, tanggapannya? Ya nggak ada tanggapan, itu hak demokrasi mereka ya, mau kemana berlabuh, mau ke Prabowo, mau ke Ganjar, mau ke yang lain. Saya kira itu hak demokrasi mereka, ya kita hargai. Kalau melihat dari Projo, waktu itu kan juga ikut mendukung PDI Perjuangan ya ketika mendukung Presiden Jokowi di 2014 dan di 2019. Bang Deddy melihat kekuatan Projo ini seperti apa sih? Ya saya tahunya kan ini Budi Ari kan dulu orang PDIP ya. Dan masa Projo itu juga saya yakin 80%-nya orang PDI Perjuangan. Jadi saya tidak ada keraguan bahwa pada saatnya ya akan kembali ke kandang banteng gitu. Tapi ya dinamikanya terserah organisasinya dong. Saya kira saya tidak perlu mengomentari itu hak politik mereka. Nanti kita lihat saja apa yang terjadi ke depan. Nah, 80% itu merupakan mayoritas dari teman-teman Banteng. Nah, ketika misalnya nanti akhirnya ke Prabowo dukungannya, Bang Deddy? Ya silakan, tadi seperti saya sampaikan itu hak demokrasi. Ya, jadi kalau Projo secara organisasi mau mengarahkan kemana atau mau ikut arahan siapa, itu kan hak asasi mereka. Dan kami tidak pernah berpikir dengan mencampuri kedaulatan organisasi lain atau kelompok lain. Itu ya sah-sah saja, silakan, tidak ada masalah. Tapi secara besarannya Projo, apakah ini menurut Bang Deddy dari PDI Perjuangan merupakan satu hal yang signifikan nih keberadaannya Projo ini? Ya satu suara signifikan dalam demokrasi, jadi tidak ada besar kecil ya, kan kita nggak tahu anggota Projo itu ada berapa. Yang turut apa kata ketua itu berapa, saya kan nggak bisa ngomong Mas. Tapi bagi kami sih di PDI Perjuangan satu suara juga berarti, jadi dukungan dari manapun, kelompok manapun saya kira akan sangat dihargai gitu. Kalau secara elektoral, apakah ini memiliki kontribusi yang penting untuk PDI Perjuangan? Secara elektoral kalau menurut berbagai lembaga survei ya tidak signifikan. Nah, silakan dikoreksi kalau ada yang punya data. Tapi saya beberapa kali dalam dialog dengan para surveyor itu secara elektoral memang mungkin belum ada yang melakukan studi yang konkret gitu ya, yang detail. Tetapi banyak dari teman-teman itu dalam berbagai dialog di media massa lebih melihatnya kepada efek resonansi ya, asosiasi daripada elektoral gitu. Jadi memang kan dengan adanya relawan itu kan asosiasi masyarakat bahwa calon yang diusung itu bisa keluar dari pasar partai, captive-nya partai itu kan positif gitu. Tetapi secara elektoral ya silakan lembaga survei yang bisa menjawab itu. Saya tidak punya datanya. Oke, Mas Budi, ada tanggapan nggak apa yang disampaikan oleh Bang Deddy tadi? Ya memang ini dinamika. 2024 ini terus terang ini case tersendiri dalam kontestasi politik mencari pemimpin nasional di 2024. Terus terang rujukan di 2024 ini belum ada di belahan dunia manapun. Incumbent mau dengan tingkat kepuasan tinggi mau berakhir. Sementara multi partai dengan kondisi politik multi partai. Jadi memang 2024 ini case yang agak spesifik dalam tatanan politik, dan buat Indonesia ini jadi pembelajaran juga karena 24 ini agak berbeda nih, karena yang semua yang maju ini kan notabene adalah bagian dari pemerintahan kecuali yang perubahan ya, sehingga itu juga mesti menjadi pekerjaan rumah sendiri. Tapi semangat itu yang karena itulah saya selalu bilang berkali-kali, semangatnya yang penting persatuan aja lah, persatuan nasional. Kan kita juga politik ini kan dinamis dan cair ya. Karena nanti sebentar lagi ya setelah pertandingan juga bersatu lagi, kita juga nggak tahu dalam politik ini.
Mas Budi, kalau Karena Anda banyak- melihat Projo ini posisinya secara elektoral seperti apa sih, Mas? Begini loh, Pilpres itu satu hal, Pileg dua. Yang ketiga kan nanti pemerintahan ini akan berjalan juga memerlukan dukungan parlemen. Nah, parlemen membutuhkan koalisi. Banyaklah variabel-variabelnya sehingga menurut saya, menurut hemat kami, bahwa negara ini pasti akan memerlukan kerjasama politik. Kalau kita tidak pakai istilah koalisi, memerlukan kerjasama yang luas sehingga pengambilan kebijakan pemerintah di tingkat eksekutif akan efektif didukung oleh parlemen. Begitu loh. Jadi saya melihat 2024 ini sebagai friendly match, justru pertandingan persahabatan. Jadi ya udahlah, mengalir aja soal dukung, teman-teman mau dukung Mas Ganjar, teman-teman mendukung Pak Prabowo. Buat saya, hemat kami, selama semuanya masih dalam radarnya Pak Jokowi, ya nggak ada masalah. Begitu, Mas. Nah, Bang Rey, ini tadi kan kita berbicara soal dukungan Prabowo, dukungan Projo yang katanya mengarah ke Prabowo, karena Jokowi sudah tidak lagi bisa didukung untuk maju dalam Pilpres 2024. Nah, tadi Mas Budi sempat mengatakan bahwasannya ya ini masih dinamis, masih belum tahu nih apakah ke Prabowo atau mungkin juga bisa ke Ganjar, tapi tidak mungkin ke Anies. Kalau dari Bang Deddy tadi mengatakan bahwasannya ya terserah aja mau Projo ini mau ke arah mana. Kalau Bang Rey melihat situasi yang terjadi saat ini, dugaan bahwa Projo ini akan mendukung Prabowo besar atau seperti apa? Atau punya pandangan lain? Ya, pertama saya kira nggak ada yang dinamis. Ini udah jelas kok. 3 calon presidennya 3. Kan? Ada Anies, ada Ganjar, ada Pak Prabowo gitu. Apalagi yang dinamis dari situ. Ya, udah berhenti di situ. Tinggal Anda milih aja. Mau milih Prabowo atau milih Ganjar dalam konteks ini kan sebenarnya gitu. Jadi nggak ada yang dinamis lagi. Ini tinggal soal menjatuhkan pilihan sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau kita lihat Projo yang sampai sekarang masih nahan diri untuk menyatakan mendukung siapa, itu menggambarkan juga kelinglungan Pak Jokowi gitu menurut saya. Ya, jadi Pak Jokowi sekarang linglung juga, dukung Ganjar apa enggak nih, dukung Prabowo apa enggak nih gitu loh kira-kira. Jadi kebimbangan Pak Jokowi itu ya mengimbas ke Projo. Kan Projo itu kan fotokopinya Pak Jokowi lah kira-kira untuk dalam hal ini. Dan saya kira nggak tepat lagi disebut sebagai relawan mereka sebetulnya. Lebih tepat disebut sebagai fans clubnya Pak Jokowi. Kalau relawan itu kan nggak harus nunggu Pak Jokowi untuk menentukan siapa calon presiden dia. Dia dukung sendiri gitu loh. Nah ini kan kita hubungannya kan dengan Pak Jokowi cuma dulu 2019 yang lalu kan. Kita kawal, kalau nggak benar ya kita kritik kan kira-kira gitu. Itu relawan gitu. Tapi kalau nunggu apa kata Pak Jokowi, kemana Pak Jokowi, tegak lurus Pak Jokowi, itu bukan relawan. Itu namanya fans club. Fans club. Karena bukan anggota partai juga kan kira-kira. Menarik tadi Bang Rey mengatakan bahwasannya ini ada kelinglungan dari Pak Jokowi untuk Ya, menentukan apakah mendukung linglung. Prabowo atau Saya mendukung kira ini Ganjar. karena ada dua persoalan di sini. Mungkin kalau tidak terjadi putusan MK yang katakanlah di luar dugaan, Pak Jokowi saya kira akan ke Ganjar. Tapi kalau ada perubahan, ada putusan MK yang di luar dugaan, yaitu misalnya mengabulkan terkait usia calon presiden yang tidak harus katakanlah 40 tahun, tapi bisa di bawah itu gitu. Ya itu artinya boleh jadi Pak Jokowi punya alternatif lain. Dalam hal ini misalnya memasangkan Prabowo dengan katakan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden gitu. Nah oleh karena itu saya kira ya mereka menunggu putusan MK ini yang boleh jadi bulan depan atau 1 bulan setelah ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gugatan itu gitu. Bukannya Pak Jokowi sebagai petugas partai dari PD Perjuangan harusnya mengusung Ganjar? Itulah persoalannya. Makanya kan saya sebutkan kalau kita sebetulnya melihatnya dari konteks itu, hubungan-hubungan yang bersifat struktural itu, udah selesai ini gitu loh. Oke. Tapi kan kenyataannya nggak selesai. 1 kali beliau ketemu dengan Pak Ganjar, 2 kali beliau ketemu dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Jadi maknanya beda-beda. Begitu Pak Jokowi mendeklarasikan Ganjar, ikut serta mendeklarasikan Ganjar ketika dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, besoknya tamu yang pertama diterima oleh Pak Jokowi adalah Prabowo gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi kalau pendekatan kita struktural, artinya karena Pak Jokowi itu orang PDI, misalnya dia dinyatakan sebagai tugas partai gitu, artinya udah selesai sebetulnya. Memang Pak Jokowi akan ke sana gitu. Nah, apa makna Pak Jokowi seperti memberi angin besar kepada Prabowo sampai Projo sendiri bingung sekarang ya kan menentukan Pak Jokowi atau
Prabowo gitu ya, menentukan Ganjar atau Ganjar. Prabowo gitu, itu menunjukkan kepada kita yang saya sebutkan tadi, Pak Jokowi sendiri belum dengan tegas menyatakan ke arah mana ia mendukung. Sebab kalau dukungan seperti Prabowo ini diberikan di belakang agak telat tuh, gitu. Karena orang semua kan udah menyatakan dukungannya masing-masing dan semua orang butuh juga dukungan yang konkret, nyata dan sebagainya gitu. Jadi boleh, dan itu menurut saya pada tingkat tertentu nggak menguntungkan Projo karena daya tawar mereka juga akan melemah kepada calon presiden yang akan mereka usung kan. Kalau mereka datang duluan seperti mereka datang duluan mendukung Pak Jokowi kan mereka seolah-olah ya apa namanya dia relawan pendukung bener gitu kira-kira, masal dalam pengertian kontribusinya nyata, mendukung pertama kali macam-macam. Lah Anda datang di ujung, ya kan? Kalau Anda datang di ujung ya bagiannya sedikit kan kira-kira Oke. gitu. Nanti Bung Budi mungkin nggak akan dapat jadi wamen lagi. Saya mau ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, kalau dari sinyal-sinyal yang ada, Pak Jokowi ini kalau di internal PDI Perjuangan, ini udah tegak lurus sesuai dengan PDI Perjuangan ke Pak Ganjar, atau juga ada tercium bau-bau lagi linglung seperti yang dikatakan oleh Bang Rey? Ya kalau di internal kita setiap kali Pak Jokowi bertemu dengan kita ya sangat tegas, sangat clear, beliau mendukung Pak Ganjar. Dan saya kira memang itulah sikap seorang kader partai, seorang insan politik yang dididik dalam satu rumah ideologi, rumah politik gitu ya. Dan tidak hanya ketika bertemu dengan kita, tetapi juga dengan beberapa kelompok lain juga kita mendapat. Tetapi memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa Pak Jokowi memberikan berbagai komunikasi politik yang bisa dispekulasikan, bisa ditafsir, bisa macam-macam. Ya mungkin kita juga mendengar apa yang disebutkan tadi oleh Projo bahwa ya tunggu dulu di ujung nanti kita tentukan gitu ya. Banyak sih informasi-informasi yang beredar, tetapi kami tidak meragukan Pak Jokowi ya untuk terlibat dalam spekulasi-spekulasi seperti itu, karena kita paham konteksnya bahwa sejak awal niat Pak Jokowi adalah mengkerek yang namanya Pak Prabowo Subianto ketika pada bulan Agustus 2022 itu posisinya sudah mulai tergeser dari calon sebelah gitu. Jadi memang kita harus melihat bahwa ada upaya komunikasi politik dan koridor politik yang diberikan Pak Jokowi sehingga kemudian Pak Prabowo bisa rebound ya, bahkan meningkat pesat menjauh dari Pak Anies Baswedan dan pernah mengungguli Pak Ganjar gitu ya. Nah, ini saya kira akhirnya kembali terpulang pada orang per orang ya. Apakah melihat Pak Jokowi ini sebagai sosok manusia paripurna yang dari mulai bukan siapa-siapa hingga presiden 2 periode dan segala macam itu ya, apakah itu dinihilkan jadi nol gitu ya? Saya kira ya terserah orang melihat Pak Jokowi itu manusia seperti apa. Tapi kami meyakini dan tanpa keraguan sedikit pun bahwa Pak Jokowi pasti akan satu rampak barisan dengan partai yang membesarkan beliau dan keluarga. Karena PD Perjuangan sudah memberikan segalanya buat Pak Jokowi. Dan kami percaya ucapan beliau berkali-kali ya, itu baik di depan forum maupun ketika ketemu dengan yang lain, dengan Ibu Puan, dengan Ibu Mega, dengan Mas Sekjen dan yang lain-lain, bahkan tokoh-tokoh publik. Jadi kami percaya pada itu. Ya, kalau ada orang berspekulasi bahwa ini Pak Jokowi belum firm atau Pak Jokowi masih linglung atau galau, ya silakan orang berspekulasi karena memang ada pesan-pesan komunikasi yang bisa menjadi tafsir orang gitu. Atau apakah Pak Jokowi lain di depan, lain di belakang, ya terserah orang menilai juga. Tapi kami tidak berani membayangkan Pak Jokowi lalu menafikan, meninggalkan PDI Perjuangan, menganggap tidak pernah berhubungan dengan PDI Perjuangan. Saya kira itu ya terserah orang lah. Kami percaya Pak Jokowi tidak akan pindah ke lain hati, apalagi ke lain body gitu loh. Bang Deddy, 2 kali yang dikatakan oleh Bang Rey, 2 kali ketemu Pak Prabowo, tapi 1 kali ketemu dengan Pak Ganjar. Kemudian Projo sudah condongnya nih ke arah-arah Prabowo. Apakah tafsiran-tafsiran soal Pak Jokowi ini mengarah ke Pak Prabowo ketimbang Pak Ganjar kurang?
Iya, kalau Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ganjar 4 kali, itu ngaco kalau menurut saya. Karena Pak Ganjar itu kan gubernur Jawa Tengah. Urusannya apa ya tiap hari misalnya, katakanlah 4 kali sebulan Pak Ganjar dipanggil ke istana atau presiden datang ke Jawa Tengah. Itu kan doesn't make sense gitu loh. Kalau kita mau mengukurnya dari banyaknya pertemuan. Ya, jadi kalau mau menyimpulnya dari sana, ya silakan, itu hak Anda, hak orang gitu. Kita tidak bisa bantah juga, realitanya seperti itu. Mungkin saja Pak Jokowi punya pertimbangan yang lain dan tidak pernah kita pertanyakan itu karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi. Kita tidak pernah tanya Pak Jokowi kenapa ya habis ketemu Ganjar, terus Bapak sekian kali ketemu Prabowo. Itu kan sama dengan merendahkan Pak Jokowi buat kami. Jadi apapun itu yang bisa menjawab hanya Pak Jokowi, yang bisa memberikan kepastian ya hanya Pak Jokowi. Tetapi di depan kami semua beliau selalu konsisten mengatakan karena nama Pak Ganjar itu salah satunya sejak awal dari 2021 keluarnya dari Pak Jokowi gitu. Dan ketika itu disambut oleh partai dalam hal ini Ibu Megawati memutuskan, saya kira sama. Sebelum pendeklarasian Pak Ganjar itu 2 minggu sebelumnya sudah disepakati bersama oleh Bu Mega dan Pak Jokowi bahwa calon adalah Pak Ganjar gitu. Jadi ya silakan aja orang menafsir seperti apa. Kalau kami lebih melihatnya bahwa Pak Jokowi sedang berusaha membuat satu simulasi di mana memang yang mempunyai peluang probabilitas lebih besar itu adalah mereka yang punya satu visi dengan pemerintahan yang sudah berjalan selama 10 tahun ini. Jadi kalau ada tafsir-tafsir bahwa ini lebih pro Pak Prabowo ya monggo silakan gitu. Tapi kami merasa itu terlalu merendahkan Pak Jokowi lah. Saya kira Pak Jokowi bukan orang yang bisa melupakan tempat di mana saudara-saudaranya ikut membesarkan dan berdarah-darah buat dia. Kecuali beliau seorang yang pragmatis dan sangat haus kekuasaan ya silakan. Kami tidak meyakini bahwa Pak Jokowi seperti itu. Jadi kalaupun nanti Projo akhirnya beralih tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan, tidak masalah begitu ya? Nah, Projo kan bukan PDI Perjuangan, bukan underbow PDI Perjuangan. Tidak ada keharusan buat mereka untuk mendukung calon PDI Perjuangan. Itu suara nurani mereka aja. Apakah memang melihat Mas Ganjar sebagai sosok yang paling mungkin sejalan secara visi misi, secara psikologis, secara historis dengan mereka atau paling layak meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi? It's up to them gitu loh. Terserah Projo saja gitu. Hak mereka menurut saya. Mas Budi, gimana nih Mas Budi? Kalau dilihat tadi Pak Bang Ari bilang bahwa ini sedang linglung nih, dan ini mengindikasikan bahwa Pak Jokowi juga sedang linglung. Tanggapannya? Linglung enggak lah. Kalau istilah itu justru ini kan dinamikanya kan banyak variabel-variabel yang bisa dibicarakan terbuka dan tidak. Banyak hal dalam politik ini sisi-sisi yang juga harus menjadi kalkulasi begitu loh. Buat Pak Jokowi kan yang memastikan bahwa Pilpres 2024 ini berada dalam front pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi bukannya soal bimbang dan soal linglung ini menurut saya ya. Karena justru Pak Jokowi sejak awal form kalkulatif gini loh. Pak Jokowi ini adalah orang yang memiliki akses sumber data, sumber informasi yang paling lengkap di Republik ini saat ini. Jadi semua pertimbangan, semua kalkulasi, semua masukan, semua input kan pasti diterima Pak Jokowi. Lembaga survei mau survei juga semuanya memberi masukan, lembaga BIN, polisi, dan lain-lain, BAIS, dan lain-lain. Semua kan memberi informasi ke Pak Jokowi secara lengkap. Belum dari relawan-relawannya dan lain-lainnya. Sehingga keputusan akhir tetap ada di Pak Jokowi. Karena kondisi sekarang ini kan nggak hitam putih. Beda seperti kondisi-kondisi misalnya 2019 yang lebih jauh lebih hitam putih. Ini kan lebih berwarna begitu loh. Karena banyak faktor yang memang perlu dikalkulasi secara teliti dan cermat. Begitu, Mas. Mas Budi, ketika Pak Jokowi masih menunggu keputusan dari Pak Jokowi, ini masih dinamis dan masih menanti setelah Oktober ya, tadi Anda mengatakan di Rakornas ya. Kita diperintah oleh Pak Jokowi untuk memutuskan dukungan itu di akhir atau last minute. Itu perintah Pak Jokowi kepada kami.
Kenapa Begitu tidak loh. langsung Soal- menetapkan saja, kalau kita lihat mudahnya nih, Pak Jokowi, petugas partai dari PD Perjuangan mengajukan Ganjar Pranowo, kenapa tidak semudah itu aja? Ya sudah, karena saya orang PDIP, dukung saja Ganjar begitu. Ya, karena ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan. Ketika 1 bulan atau 2 bulan lalu, ada beberapa undang-undang yang harus dikejar ke DPR, misalnya ke Undang-Undang Kesehatan dan sebagainya ya. Yang itu perlu dukungan parlemen, sehingga soliditas pemerintahannya kan perlu dijaga juga oleh Pak Jokowi. Sehingga tingkat kecepatannya seperti seolah lebih lambat ya. Tetapi kan tetap aja dalam kalkulasi seperti itu. Ini bukan soal bukan soal memutuskan dan lain. Ada hal-hal lain dalam urusan kenegaraan dan sebagainya ini yang juga perlu dikaji dan juga perlu diperhitungkan sebagai sebuah variabel dan kalkulasi untuk memutuskan langkah-langkah politik. Seperti itu, Mas. Artinya dugaannya Bang Rey tadi bahwasannya Pak Jokowi kemungkinan memiliki alternatif calon lain selain yang didukung oleh PDI Perjuangan, ini bisa terjadi gitu, Mas. Nah, ini kan soal mungkin dalam politik ini semua serba mungkin, namanya juga the art of possibility, seni kemungkinan. Yang seperti Bung Ray bilang tadi kan ini MK akan putusin atau tidak batasan usia capres dan cawapres, itu semua serba mungkin. Ketika dengan alasan diskriminasi dan tidak ada diskriminasi dan sebagainya, maka batasan umur dicabut, kan ada peluang baru. Nah, persoalannya artinya Mas Gibran bisa maju. Nah, persoalannya Mas Gibrannya mau nggak, bapaknya nggak mengizinkan atau tidak, kan itu variabel lain. Tapi kalau ditanya mungkin nggak mungkin, ya semua serba mungkin kalau dalam politik. Oke. Apa yang nggak mungkin? Gitu loh. Bang Rey, Makanya tadi kan Bang Didi juga sempat mengatakan bahwasannya takut untuk berandai-andai ketika misalnya Pak Jokowi akhirnya meninggalkan PDI Perjuangan mendukung calon yang lain. Kalau menurut Anda, apa yang ditakutkan oleh PDI Perjuangan? Pak Jokowi mungkin seorang dari diri. Bung Budi ini sebenarnya satu. Dengan cara begini, sebetulnya Pak Jokowi tetap ingin memelihara keseimbangan politik gitu loh kira-kira itu. Karena Pak Jokowi itu masih memiliki hajat dengan katakan dalam ini misalnya parlemen yang mayoritasnya dikuasai oleh PDI Perjuangan. Artinya apa gitu? Artinya Pak Jokowi itu mau negosiasi dengan PDI Perjuangan dengan tidak menyatakan terlebih dahulu kemana arah politik yang akan dia sebutkan gitu. Di situ ruang negosiasinya itu mungkin yang disebutkan oleh Bung Budi sebagai ruang dinamika gitu. Jadi mungkin bukan pada soal siapa calon presidennya, mungkin sudah ada, tapi jangan diumumkan karena masih perlu ada negosiasi yang mungkin tidak berhubungan langsung juga dengan pencalonan 2024, tapi berhubungan dengan dinamika politik harian gitu loh. Misalnya itu tadi soal bagaimana kalau rancangan undang-undang ini bisa didukung nggak, kalau dan seterusnya itu gitu. Jadi itu kan boleh disebut agak jauh dari urusan soal pilpres gitu. Nah dalam konteks itulah kelihatan mengapa kalau kita memahami apa yang disebut oleh Bung Budi yang kedua, mengapa Pak Jokowi dan yang kedua Projo tidak menyebutkan siapa calon presiden yang mereka usung gitu. Nah, apakah ini tindakan yang strategis khususnya bagi kalau bagi Pak Jokowi strategis kalau pertimbangannya itu karena beliau sedang membuat keseimbangan itu tadi kan, jangan sampai ini terlalu melunjung tinggi sehingga hajat-hajat politik hariannya nggak bisa dikoordinasi, kira-kira begitu ya. Atau ini merasa ditinggalkan, yang ini kemudian juga nggak bisa dikoordinasi. Jadi presiden butuh keseimbangan itu. Tapi apakah itu strategis bagi Projo sendiri? Itu pertanyaannya kan di luar strategis bagi Pak Jokowi gitu. Itu yang saya sebut. Bagi Projo sih kalau nyebutinnya di ujung, ya namanya orang datang di ujung, kebagiannya ya kalau kebagian, kalaupun kebagian kecil gitu loh. Makanya saya mengatakan tadi kalau Projo menyebut siapa calon presiden yang mereka usung nanti 2024, paling jauh mereka itu nanti dapat mungkin komisaris gitu lah kira-kira. Itu pun kalau ada, pasti tersisa gitu. Nah, nggak mungkin lagi wamen lah. Nggak mungkin lagi staf presiden, nggak mungkin. Jadi itu kerugiannya bagi yang namakan Projo ini gitu. Nah, apakah signifikan? Saya kira signifikansi dari Projo ini sekarang bukan pada mungkin jumlah suara is okay, tetapi kemampuan dia membayangkan bahwa suara dia itu seolah-olah merupakan copy paste dari suaranya Pak Jokowi itu sebetulnya. Maka signifikansi Projo dalam konteks itu gitu. Jadi orang melihat Projo itu seperti tanda kutip mewakili suaranya Pak Jokowi gitu. Tapi kalau misalnya itu dikonversi ke suara ya untuk konteks pilpres ya mungkin
ya nggak terlalu signifikan soal kenaikan dan penurunannya gitu. Tapi bahwa bagaimana kita membaca arahnya Pak Jokowi ya salah satunya melalui pintu yang bernama Projo gitu. Nah itu yang terjadi saat ini. Nah kalau kita baca pernyataannya Bung Budi tadi gitu, saya kira ada dua persoalan di situ tuh. Jadi pada hakikat yang tertentunya memang Pak Jokowi punya agenda atau punya tujuan yang belum tentu memang sama dengan PDI Perjuangan. Bahwa secara lisan, pertemuan seperti tadi dimuncul oleh Dedi menyatakan terus saya mendukung Ganjar dan seterusnya itu, apakah itu bisa jadi jaminan bahwa Pak Jokowi akan tetap melakukan yang sama? Saya kira kalau kita belajar banyak dari praktek politik di Indonesia itu, orang zigzag itu begitu mudahnya gitu. Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi itu nggak ada argumen yang sangat-sangat prinsipil lah ya, ketemu aja kan kira-kira gitu. Tiba-tiba Anies meninggalkan Prabowo, tinggalkan aja dan seterusnya. Jadi di Indonesia, di politik Indonesia itu orang udah biasa datang dan masuk pergi begitu aja kata lagu ya kan, nggak perlu ada pertimbangan yang katakanlah prinsipil, historis, emosional, struktural dan seterusnya. Itu yang jadi pertimbangan tuh masa depan kita apa. Kalau kita bersama dengan dia masa depan lebih baik, ya kita bersama dia. Kalau masa depan kita bersama itu lebih baik, ya kita akan bersama itu. Itu yang menurut saya menjadi pertimbangan utamanya. Karena itulah berdasarkan itu kemungkinan ya sangat terbuka juga bagi Pak Jokowi kalau ia merasa misalnya jauh lebih memiliki harapan di masa depan bersama Pak Prabowo bisa membandingkan misalnya dengan Pak Ganjar dan seterusnya. Ikatan-ikatan yang bersifat struktural, emosional, kemudian juga balas jasa dan seterusnya itu ya akan sering jadi diungkapkan untuk apa namanya, menurut saya sih untuk lebih apa ya namanya itu ya, dramatisasi politik ketimbang itu menjadi acuan untuk melihat apakah seseorang itu akan berpindah atau tidak gitu. Katakan saja misalnya Nasdem ya kan tiba-tiba mendukung Anies Baswedan, kala di mereka masih bersama dengan Pak Jokowi, sekarang kelihatan mereka malah berseberangan gitu. Padahal masih juga di dalam dan seterusnya. Itulah kerumitan politik Indonesia yang kalau kita pertemukan kerumitan itu kata simpulnya cuma satu. Saya dapat apa? Gitu. Okay. Nah, itulah menurut saya konteksnya kita melihat situasi yang saya sebut sebagai linglung itu tadi. Apakah Pak Jokowi belum melihat atau belum mendapatkan satu keputusan saya dapat apa dari situasi politik yang berkembang saat ini? Oke, Bang Dedi, kalau misalkan tadi dikatakan oleh Bang Rey bahwa bisa jadi dari apa pendapat dari Mas Budi, ini bisa jadi Pak Jokowi memiliki agenda-agenda yang mungkin saja berbeda dengan PDI Perjuangan. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Ya bisa saja, namanya bisa aja ya bisa saja gitu loh. Peluang itu ya tetap ada. Tapi kami kan gimana mengatakannya di PDI Perjuangan itu kita punya keyakinan politik lah. Kita tidak berpolitik itu dengan berspekulasi-spekulasi. Dan kita siap menang, siap kalah juga gitu, tidak masalah. Kami juga berharap Mas Ganjar itu maju dengan otentik sebagai pemimpin yang mungkin setidaknya sama atau bahkan lebih jauh lebih baik daripada Pak Jokowi gitu. Kami juga tidak berharap Pak Ganjar menjadi imitasi atau copycat dari Pak Jokowi gitu. Karena kita mencari pemimpin untuk masa depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Soal bagaimana nanti Pak Jokowi menentukan menjatuhkan pilihan atau manuver politiknya itu ya terserah Pak Jokowi. Ya, saya tidak bisa menjawab itu. Bagaimana ya kita hadapi, dalam artian kita terima. Emang bisa maksa orang kan enggak. Tapi keyakinan politik kami, Pak Jokowi, ya dari apa yang kami kenal dari seorang Jokowi, ya beliau tidak akan lari. Kalaupun akhirnya dia memilih lari, ya silakan rakyat dan sejarah yang menilai gitu. Kalau kami sih ya tetap berjalan, tidak ada masalah. Tapi kami meyakini Pak Jokowi bukan orang yang akan sepragmatis itu, dalam artian orang yang hanya berhitung untung rugi. Dan saya bisa jamin nih bahwa Pak, ini taruhan saya nih, minimal saya aja makan ngopi nanti Bang ya Bang Rey ini. Kalau sampai Gibran misalkanlah Mahkamah Konstitusi memutuskan boleh tuh umur 2 tahun juga jadi wakil presiden, saya aku yakin Pak Jokowi akan tolak itu Gibran ya. Kalau saya nanti salah, saya berani bayarin Bang Rey ini minum kopi 1 kali seminggu selama 1 tahun lah, gitu ya. Jadi saya ikut ya. Berharap kita itu tidak terlalu membuat politik ini penuh dengan spekulasi yang
menurut saya akhirnya juga tidak hanya merugikan demokrasi kita ya, tapi Pak Jokowi gitu. Berinsinuasi bahwa Pak Jokowi akan pelin-pelan, akan begini, akan begitu, akan bertransaksi. Menurut saya adalah penghinaan buat Pak Jokowi. Bagi kami yang meyakini Pak Jokowi sebagai seorang politisi yang negarawan ya, seorang kader yang paripurna, primus inter pares. Tapi kalau kita mau menyamakan Pak Jokowi dengan para kutu loncat dalam sejarah politik kita, ya monggo. Kami tidak seperti itu. Ya kami tahu bahwa Pak Jokowi juga ingin meninggalkan sejarah yang paripurna juga. Karena partai ini adalah tempat dia lahir dan dibesarkan. Juga anak-anaknya. Bahwa kemudian nanti katakanlah dia berpaling ke lain hati, silakan rakyat dan sejarah yang akan menghakimi. Kami tidak akan mempersoalkan itu. Kalau memang begitulah kualitasnya Pak Jokowi, ya monggo. Tetapi kami sampai hari ini tidak meragukan 1 milimeter pun bahwa Pak Jokowi akan mendukung Ganjar sebagai seorang pemilih, bukan sebagai seorang presiden ya. Karena sebagai presiden beliau harus menjaga marwah lembaga kepresidenan, harus berdiri di atas semua, tidak boleh melanggar undang-undang atau fatsun politik, etika politik, peradaban politik. Itu juga kita harus jaga beliau gitu loh. Jadi kalau ada yang berinsinuasi Pak Jokowi mungkin begini, begono, ya silakan sajalah. Dari situ kita bisa mengukur bagaimana orang melihat Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin tertinggi di negara ini. Oke, Mas Budi, tanggapannya ini melihat kalau keyakinan dari Bang Deddy adalah Pak Jokowi tidak akan ke lain hati, tetap bersama PDI Perjuangan, artinya mendukung Ganjar Pranowo. Apakah dari teman-teman Projo akan mengikuti itu atau tetap menunggu nanti, last minute? Tentu, kan kita taat dan tunduk sama perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang perintah kita untuk nanti mendeklarasikan dukungan di last minute. Itu perintah. Gitu loh. Perintah langsung kepada kami, sehingga kami taat dan tunduk. Ya sudah Pak, kita tunggu Bapak aja. Karena beliau punya argumen-argumen, punya analisa-analisa, punya kalkulasi, punya perhitungan-perhitungan, pertimbangan-pertimbangan. Kenapa kami harus last minute, begitu loh. Jadi artinya ketemu dengan relawan Prabowo atau nanti ketemu dengan relawan Ganjar atau mungkin bahkan nanti akhirnya mendorong ke Anies juga menunggu dari Pak Jokowi begitu ya? Kalau gini loh menurut saya Bung Budi, kalau kan ada kan menyatakan 60% itu ada kecenderungan Projo itu masuk ke Pak Prabowo. Sebagai organisasi yang mengembangkan demokrasi di dalamnya, ya orang dengan sendirinya akan berpikir ya memang arus besarnya Projo itu ke Pak Prabowo gitu. Kalau mengingat bahwa mayoritas ya 60% itu mayoritas loh itu, ya kan orang-orang di Projo itu lebih memilih Pak Prabowo ketimbang dengan Pak Ganjar. Gitu. Jadi sangat logik kalau orang mengatakan Projo itu lebih cenderung kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan kepada Pak Ganjar. Dan oleh karena itu ya punya potensi kemudian Projo itu mendukung Pak Prabowo gitu. Dan apakah dukungan Projo itu dengan sendirinya dukungan Pak Jokowi, ya sejauh ini sih kita melihatnya ya antara Projo dengan Jokowi itu masih tetap sejalan gitu kira-kira. Artinya kan suasana yang muncul di dalam mekanisme musrahnya Projo ini, saya kira kurang lebih itu juga menangkap apa yang terjadi di tingkat nasional, termasuk di dalamnya itu tanda-tanda gerak-gerik dari Pak Jokowi. Artinya mungkin sebagian besar orang-orang di Projo itu menangkap ada kecenderungan Pak Jokowi sebetulnya untuk mendukung juga Prabowo sebagai calon presiden. Gitu. Nah kalau kita pakai itu, ya sebetulnya udah bisa diambil kesimpulan, ini tinggal deklarasi bahwa Projo itu akan mendukung Prabowo gitu loh. Kalau mau pakai mekanisme yang bernama ya kecenderungan publik, kan, kecenderungan umum gitu. Nah tapi kalau kemudian Projo mengatakan tinggal tunggu arahannya Pak Jokowi gitu ya, repotnya itu sama dengan mengatakan ngapain sih susah-susah pakai musrah-musrah juga, itu ujung-ujungnya tergantung Pak Jokowi kira-kira gitu loh Bang. Oke, itu tadi ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bang Deddy, Mas Budi dan juga Bang Rey terkait dengan arah suara Projo ini akan ke Prabowo atau ke Ganjar atau tahu tadi sudah ditampik tidak mungkin ke Anies ya kalau Mas Budi bilang katanya seperti itu. Nah tentu kita akan menunggu seperti apakah tebakan-tebakan dari Bang Rey tadi ini Projo ini benar-benar ke Prabowo atau mungkin tadi ternyata ada agenda lain, kita akan menunggu. Kalau dari Bang Deddy tadi sudah yakin gitu ya bahwa
Jokowi akan tegak lurus dengan PDI Perjuangan dan Mas Budi menunggu nanti di last minute. Tentu kita akan menunggu Mas Budi ini ya. Kita menunggu Mas Budi nanti akan ngetok palunya ke arah mana. Nanti kabarin ya Mas kalau udah mau deket-deket keputusannya nanti biar kita coba bahas lagi. Oke, terima kasih Mas Budi, terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bang Rey sudah hadir pada sore hari ini untuk membahas arah suara Projo, apakah betul ke Prabowo ataukah ke Ganjar ataukah ke yang lainnya. Tentunya kita akan terus bahas topik-topik menarik lainnya di politik menuju Pilpres 2024 di Liputan 6 Talks. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa. Salam SCTV.